Juara Bekantan ya. Ya kan? Ini nggak Pak Arbain? Posisinya di Gang Prada, Desa Kinipan. Ini rumahnya Saudianus, sekarang kondisinya seperti ini. Hasil dari nekropsi kemudian sampel yang kita periksa di laboratorium menunjukkan adanya investasi parasit yang cukup serius yang sehingga menyebabkan kematian. Masing-masing undang-undang tersebut akan menjadi Omnibus Law. Undang-Undang Cipta Kerja ini justru kalau kita lihat dia akan lebih menambah emisi yang dikeluarkan oleh Indonesia. Pemerintah yang mengeluarkan izin dan pemerintah juga yang merusak. Sama sekali jong nih, nggak ada harapan lagi sudah seperti ini. Begini saya ditarik gini, dek, jatuh ngantem kayak gitu. Memang pemerintah itu dia sayang di binatang hewan, pada sayang dari masyarakat. Bos pengat ke Jumata. Out. Cukup lingkungan saja yang nggak baik. Untuk pasca penayangan ini seperti dibilang tadi Jainal, mungkin kita ada ngobrol singkat atau ngobrol soal terkait film ini atau di luar film ini apapun itu. Dan alhamdulillah saya ditemani salah satu kawan juga. Yang pertama dari Mbak Eva Baktiar, mungkin dari Garda Pangan, salah satu food bank di Surabaya yang mengelola bahan makanan untuk dibagi di berbagai tempat di Surabaya. Tepuk tangannya buat Mbak Eva, waktu dan tempat. Silakan Mbak Eva. Dan berikutnya ada Dwi, salah satu film pembuka yang diputar sebelum Kinipan tadi, Lantun Rakyat. Dwi bisa maju ke depan menemani saya untuk ngobrol soal konteks film hari ini dan sebagainya. Silakan Dwi. Lalu yang terakhir ada Mas Taufik, silakan maju di sini. Mas Taufik dari LBH Surabaya, tepuk tangannya buat Mas Taufik. Dan silakan Mas Taufik. Oh ya, saya barusan diingatkan sama Mas Jainal untuk teman-teman yang membawa kaos polos atau ingin menyablon soal apa ya? Bukan soal sih, maksudnya sih pengen nyablon bisa di belakang gitu aja. Ya, karena teman-teman juga membuka sablonase sekaligus ada donasi terbuka yang akan kami salurkan ke beberapa jaringan kita, terutama di beberapa tempat yang beberapa hari terakhir mengalami bencana. Tentu ini juga bagian dari kerja-kerja teman-teman Pawan Ararek. Tepuk tangannya sudah hampir dan di sini sampai film ini selesai. Terima kasih. Apa ya? Ya, mungkin sedikit cerita, Kinipan ini salah satu film dari teman-teman Watchdog yang udah dirilis sejak 1 April kemarin dan diputar secara bergilir di berbagai tempat di wilayah di Indonesia, dan kebetulan kami hari ini berkesempatan untuk memutar, dan tentu teman-teman juga sedikit memantau di sosial media tentang bagaimana film ini dan banyak hal yang diomongin di film ini, terutama di selama 1 tahun terakhir ini dan beberapa tahun terakhir ini. Mungkin
sedikit tanggapan atau respon. Mungkin Dwi salah satu pembuat film independen juga di Surabaya yang cukup aktif memproduksi film-film pendek. Bagaimana melihat perkembangan film atau apa yang bisa direspon dari film Kinipan mungkin? Silakan Dwi. Kinipan ini sangat menarik ya. Di samping kita melihat kondisi perfilman kita yang bahkan bukan di perfilman aja, di semua karena kondisi pandemi ini bisa dikatakan mati suri, tapi teman-teman dari Waskop bisa mengungkapkan isu-isu lain, terutama isu-isu lingkungan yang ada di Kinipan terutama ya. Dan film-film alternatif seperti ini sangat menarik untuk kita tonton, yang biasanya kita terbiasa mungkin nonton film-film populer atau film bioskop lah katakanlah. Nah, kita disuguhkan dengan isu-isu yang mungkin belum sering kita tonton kayak gitu. Nah, ini sangat menarik juga nih. Belum film-film yang bisa dikatakan kurang populer, tapi isu-isunya ini sangat dekat dengan kita kayak gitu sih mungkin. Nah, salah satunya film Kinipan ini. Oke, terima kasih Mas Dwi. Oke, berikutnya mungkin Mas Taufik bisa merespon soal film ini, mungkin tentang apapun lah, Omnibus Law atau ya, saya udah 3 kali nonton film ini. Saya kira saya akan merasa bosan, tetapi setelah mengamati lagi ternyata isinya daging semua. Jadi nggak ada rasa bosannya menonton ini secara terus-menerus. Mungkin hari ini juga agak kurang sehat saya. Tetapi harapan saya setelah atau pasca menonton film ini, mental kita tidak terkoyak-koyak oleh kejahatan demi kejahatan yang dilembagakan oleh organisasi besar atas nama negara. Ya. Jadi mungkin kalau saya diamanai terkait dengan persoalan kebijakan hukum, dan saya memandang lagi-lagi kebijakan dari potret film ini menandakan bahwa madhab hukum kita masih berpacu kepada persoalan market friendly legal, atau kebijakan ini sebenarnya mengarah kepada persoalan di mana negara lebih mementingkan kepentingan pasar daripada proteksi terhadap hak asasi terhadap lingkungan hidup, terkait dengan hak monyet, hak kerbau, hak pohon, hak gunung, dan hak hutan yang seharusnya mempunyai setara kepada manusia. Jadi konsep ini sebenarnya udah lama, Bu. Ketika kita membayangkan 1970 yang lalu, ketika ada seorang hakim dari USA, itu jelas-jelas kalau di negara-negara maju itu dulu ini juga ditulis oleh Christopher Deston dalam karyanya yang singkat, itu berjudul terkait judulnya So Trees Have Standing. Jadi memposisikan sebenarnya pohon, batu, bahkan alam semesta ini mempunyai hak yang setara dengan manusia. Tapi dalam konsep sekarang, teman-teman, kalau di madhab hukum kita itu subjek hukum pasti manusia, kalau enggak badan hukum, kan begitu. Sehingga sangat rentan alam semesta ini selalu diposisikan, alam semesta selalu dipandang sebagai hal yang sangat indah begitu, ketika ia mempunyai nilai guna kepada manusia. Akhirnya yang terjadi adalah hutan, pulau-pulau diobral habis-habisan kayak tahu tempe. Jadi diperjualbelikan dan dieksploitasi habis-habisan atas nama investasi, tanpa melindungi proteksi yang ada di dalamnya. Itu yang paling bahaya. Jadi saya sekilas
memandang tadi dalam video dokumenter Watchdog yang disutradarai oleh Bung Dendi dan Bung Panca dan saudari Inge dan tim-tim lainnya seperti Bung Ari dan kawan-kawan sebagainya, itu menandakan bukan lagi persoalan bahwa film ini tidak melulu bicara persoalan genocide, jadi pembungkaman terhadap manusia atas dasar dan dalih tidak suka dengan ras dan sebagainya. Tapi ini lebih mengembang, ada semacam ekosida, pembunuhan secara terstruktur terhadap lingkungan hidup melalui kebijakan. Kalau ekosida mungkin dulu ya, ketika tentara Amerika mengeluarkan 90.000 ton melawan musuhnya begitu dengan bahan kimia, kemudian berdampak kepada lingkungan, manusia dan sebagainya, itu melalui bahan kimia. Tapi kalau ini tidak, ada cara yang lebih soft untuk mematikan lingkungan hidup. Ya, potretnya tadi adalah melalui kebijakan dan sebagainya. Dan ini adalah dampak nyata dari Omnibus Law yang kemudian kawan-kawan pada saat itu mulai dari tahun 2019 sampai 2020 itu telah melakukan perlawanan terhadap kebijakan ini. Dampaknya banyak, kayak limbah sawit batu bara yang kemudian tidak dimasukkan dalam kategori B3, itu sangat dampak yang jelas gitu. Dan banyak lagi bahwa seharusnya itu kawasan lindung kemudian sangat gampang dialihfungsikan menjadi kawasan hutan produksi, dan sudah tidak ada ketentuan 30% di dalam Omnibus Law dihapuskan, dan banyak lagi sebenarnya kebijakan Omnibus Law yang kemudian benar-benar mengancam kehidupan ekosistem yang ada. Jadi saya membayangkan sebenarnya Bung, bahwa apa mungkin gitu, saya di bawah tadi, saya dari beberapa kasus yang terjadi, terkhusus di beberapa masyarakat pedalaman, apa mungkin masyarakat ini bisa hidup tanpa negara? Ini lebih ekstrim. Mungkin saja 25 detik di kemudian hari negara bubar, masyarakat gini kan masih bisa hidup. Atau Samin vs Semen yang ketika pada saat itu belum ada intervensi perusahaan dan negara masuk begitu, tapi dia masih enjoy saja hidup. Tetapi ketika diintervensi, adanya semen, adanya pertambangan, beberapa masyarakat adat yang terjadi di beberapa kasus-kasus yang ada, yang ada malah menderita. Tidak hanya persoalan hak untuk hidup atas manusia, tetapi hak atas lingkungan hidup yang sehat juga terancam. Ini sangat kompatibel di dalam konstitusi kita. Jadi hak untuk kesehatan, hak lingkungan hidup, hak untuk partisipasi itu dalam satu kesatuan yang diatur dalam pasal 28 Undang-Undang 45. Jadi ada banyak persoalan seperti food estate yang kemudian dikerjakan oleh militer yang itu bagi saya luar biasa, seolah-olah bahwa masyarakat kita yang biasanya tidak semua makan nasi harus dipaksakan makan nasi. Orang Papua itu makan sagu kemudian dipaksa melalui kebijakan harus makan nasi, ditanami nasi dan sebagainya. Saya nggak paham nanti apakah ada pembahasan ini lebih lanjut, tapi yang pasti jika saya berkomentar terkait dengan film ini adalah Watchdog itu adalah tempat di mana para pembuat film yang bagi saya sangat berkualitas itu. Bahkan film Kinipan ini kalau saya melihat beberapa cuitan di Bang Dendi itu ini lebih masif daripada Seksi Killer. Jadi bagi saya luar biasa karena ini sangat komprehensif membahas apa yang terjadi. Persoalan di Kinipan ini bagian dari
beberapa titik begitu. Kalau kita melihat di Jawa Timur saja juga banyak persoalan-persoalan hutan yang kemudian luar biasa dieksploitasi. Salah satu contohnya adalah teman-teman pasti lihat dan sudah mendengar perkara yang ada di Tumpang Gitu yang awalnya kawasan lindung di hutan gitu, kemudian dialihfungsikan menjadi kawasan produksi sampai hari ini menjadi pertentangan. Dan kemudian di Madura juga ada pertambangan fosfat dan ada yang lebih gila lagi setelah ini. Saya rasa ada sekitar 9 sampai 10 kecamatan yang kemudian di Trenggalek itu sudah eksplorasi tambang sudah mulai muncul, tetapi di mana perusahaan itu tidak ada, kantornya di mana itu juga nggak ada. Oke. Sementara itu. Terima kasih. Thank you Mas Yo kesempatannya. Kalau buat saya yang pertama ini ya, kudos dulu lah buat Watchdog yang menurutku konsisten sekali menyuarakan isu-isu yang nggak akan kita dapatkan di media mainstream gitu. Jadi khususnya mungkin buat anak-anak milenial yang kurang terekspos dengan berita-berita seputar lingkungan, HAM, dan isu sosial lainnya, Watchdog tuh biasanya at least membuka jalan gitu. Dan karena disampaikan secara visual, bukti-buktinya ada, biasanya anak-anak muda bisa jauh lebih mudah mencerna itu dibandingkan kita baca paparan dari akademisi misalnya dan lain-lain. Terus kalau mau diskusi tentang isi filmnya sebenarnya banyak banget yang dibahas ya, jadi bingung juga mau bahas yang mana gitu. Tapi kayaknya benang merahnya menurutku adalah krisis lingkungan gitu. Dan memang ini ancaman yang saat ini ya udah nyata-nyata ada di depan kita gitu ya. Jadi krisis lingkungan itu sebenarnya pada akhirnya akan kembali ke manusia gitu. Dan kalau kita lihat di film tadi misalnya ya, sudah mulai bikin banyak sekali bencana gitu. Jadi bencana-bencana yang dekat dengan kita aja, misalnya bencana yang Januari lalu ya, banjir besar di Kalimantan Selatan itu. Mungkin memang beberapa orang menyalahkan curah hujan dan segala macam, tapi sebenarnya itu sudah terpampang jelas. Banjir sebesar itu tuh terjadi karena alih fungsi hutan yang sangat masif karena tambang dan sawit gitu. Kemudian belum lagi kita kalau bahas masalah food estate gitu ya, karena memang nggak ada pangan kita cukup concern sama isu kesetaraan akses pangan. Ada kalimat yang cukup menarik, jadi dibilang hunger itu isn't caused by scarcity of food. Jadi isu kelaparan di Indonesia itu bukan disebabkan karena kita tidak punya cukup makanan, but a scarcity of democracy gitu. Tapi karena kurangnya demokrasi. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin fakta aja, Indonesia itu sebenarnya memproduksi cukup makanan untuk memberi makan berapa sekarang? 250 juta orang Indonesia ya. Yang jadi masalah kenapa masih ada kelaparan itu karena akses pangannya yang belum terbuka untuk seluruh masyarakat gitu. Jadi di satu sisi orang-orang yang punya privilege dan kekayaan yang lebih ya mereka bebas aja mau milih makanan-makanan kualitas terbaik, makanan-makanan organik yang harganya mahal ya mereka bisa afford itu, mereka bisa beli itu. Tapi bandingkan dengan kita-kita nih sobat-sobat miskin yang boro-boro mau makan makanan organik gitu kan. Jadi masalah utamanya tuh sebenarnya adalah di distribusi pangan, dan itu semua bisa terjadi ya karena bisa dibilang, kalau dibilang kurangnya demokrasi itu kayaknya kedengarannya cemen sekali ya, tapi ya memang itulah gitu, ada campur tangan negara yang sangat besar di dalam hal itu gitu. Dan kalau kita ngelihat gimana negara bereaksi terhadap krisis lingkungan yang ada di Indonesia sekarang tuh sebenarnya saya kadang suka garu-garu kepala gitu, kayak ada cacat pikir gitu. Kenapa isu yang sudah jelas seperti ini, solusinya ini, tapi solusi yang diambil sama pemerintah tuh malah muter-muter dan bahkan jauh sekali dari solusi yang seharusnya gitu. Kayak yang tadi aja proyek restorasi, carbon trading dan segala macamnya ya. Meskipun carbon trading sendiri itu eksistensinya pun masih diperdebatkan kan. Apakah benar, apakah berkeadilan negara industri di luar sana di Uni Eropa misalnya bebas menggenjot produksi mereka, menghasilkan emisi karbon segitu besarnya, terus mereka bisa seolah-olah melimpahkan kesalahan mereka dengan cara membeli karbon.
dengan cara membeli karbon dari negara-negara miskin yang punya hutang. Itu aja sebenarnya konsepnya tuh sudah sangat tidak berkeadilan menurut saya ya. Saya termasuk orang yang agak tidak setuju dengan sistem carbon trading itu sebenarnya gitu. But anyway, itu sudah terjadi. Tapi yang sudah terjadi itu pun ternyata implementasinya jauh banget, jauh panggang dari api gitu. Bukannya kita merestorasi dan mengkonservasi alam, yang terjadi malah semakin menjauhkan indigenous people yang tinggal di sana, yang menggantungkan hidup di sana, malah semakin jauh dengan ruang hidup mereka gitu sih. Apalagi ya yang menarik? Ya itu dulu mungkin ya. Ya, dari Femelico terus ekosida dan sebagainya, kayaknya Kinipan ini cukup apa ya? Dia cukup lugas ngomongin kondisi kita hari ini ya, terutama ya dalam konteks lingkungan dan sebagainya gitu. Nah, satu hal yang mungkin teman-teman mungkin bisa punya respon tentang hal ini, mungkin bisa kasih tanggapan atau pertanyaan mungkin ya, semoga bisa diskusi obrolan ini bisa saling terhubung gitu teman-teman. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan channel ya oke. Mungkin nanti karena ada Pangan dan Mas Taufik dan Dwi, mungkin kita akan mengerucutkan ke konteks yang lebih dekat dengan kita ya, mungkin karena teman-teman